Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafri Ridha Effendi dengan NIM 43423106. Jadi di video ini pada pertemuan tugas ketujuh saya akan mendemonstrasikan perbandingan performa sistem tanpa caching dan dengan caching menggunakan Redis. Nah, yang pertama itu kita harus mengaktifkan dulu Dockernya ini. Nah, di sini saya kebetulan sudah menyelesaikan semua. Jadi saya menjelaskan tentang apa yang sudah saya selesaikan di sini. Nah, yang pertama itu ada Docker Composer D. Nah, di sini tuh untuk mengecek mematikan Dockernya. Nah, setelah itu kita cek lagi dengan menggunakan Docker PS. Nah, harus muncul ini, wajib ini, Node, Redis, dan Alpine. Selanjutnya, install alat tes A dan B. Nah, yang pertama tuh Docker Lab, bentar, Docker Lab, Lester, APK, add, Node.js, Apache, Udil ini, dan yang kedua itu, dan sini, Docker Lab, Lester ABN 100 EC10 HTTP dengan sekian. Nah, di sini tuh saya sudah melakukan pengujian tanpa caching dengan endpoint dan setiap requestnya dengan delay sehingga performanya itu lebih lambat. Selanjutnya, untuk mengaktifkan saja yaitu, nah ini Docker Excel Lab Tester Wicked HTTP Lab 300 fast. Selanjutnya Docker Lab ini tuh menggunakan Redis sebagai caching, data pertama disimpan ke dalam Redis. Nah, ini disimpan ke dalam Redis dan request minggunya diambil langsung dari Redis sehingga lebih cepat. Nah, ini untuk penjelasan awalnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih detailnya. Jadi sistem itu menggunakan Node.js sebagai backend dan Redis sebagai cache. Nah, terdapat dua endpoint yaitu slow dengan tanpa cache atau fast dengan menggunakan cache. Nah, di sini tuh slow itu ngertinya itu tanpa cache dan fast itu dengan pakai Redis. Nah, sekarang saya melakukan pengujian tanpa cacing menggunakan endpoint atau slow. Jadi yang pertama tuh kita mencari dengan ini request. Nah, di sini udah muncul dengan request per second selama 82. Nah, hasilnya di sini tuh menunjukkan bahwa sistem hanya mampu menangani sekitar 82 request dengan per detik dengan waktu sekitar 121 milisecond per request. Nah, ini 120 milisecond per request. Nah, di sini tuh terdapat terjadi karena tiap requestnya diproses ulang oleh server dengan artinya delay sekitar 100 mili per second. Nah, di sini slow-nya itu emang artinya tuh delay dan tidak ada caca. Jadi servernya di sini tuh kerja ulang terus. Nah, servernya di sini jadi lambat. Selanjutnya saya akan mengaktifkan caching dengan menggunakan endpoint atau fast. Nah, di sini lebih detailnya itu datanya itu disimpan ke dalam cache. Nah, datanya itu dari meja atau Redis. Nah, di sini sudah tertulis bahwa Redisnya itu sudah aktif. Pada request pertama, data disimpan ke Redis, dan pada request berikutnya data diambil langsung dari Redis. Nah, jadi di sini tuh ada first request dan next request. Nah, untuk first requestnya tuh cacingnya tuh miss, dan untuk next requestnya tuh cacingnya tuh hit. Jadi ini konsep penting untuk caching. Nah, sini akan menjelaskan tentang pengujian caching menggunakan endpoint atau flash. Nah, ini endpoint 3000 atau flash. Jadi hasilnya di sini tuh menunjukkan sistem mampu, bentar, sistemnya. Nah, jadi di sini tuh menunjukkan bahwa sistem mampu menangani lebih dari 500 request nih. Request dengan per detik dengan waktu sekitar 16 hingga 20. 16 hingga 20-nya. Oh ini 16 16 hingga 20 ini lebih detailnya itu 0,170 second, 16 hingga 20 milisecond per request. Jadi di sini tuh yang tadi 496 sampai 589. Yang pertama tadi kan 96. Nah, ini 496 dan saya jalankan yang kedua yaitu 589 ini request per second dengan yang pertama itu 16 detik. Ini selama 16 detik. Dan yang selanjutnya itu selama 17 detik. Ini 0,7 second. Nah, di sini tuh terlihat, jadi yang pertama tadi kan 82 second. Jadi terlihat bahwa terjadi peningkatan performa dari kita 82 request ke 82 second, 82 request per second menjadi lebih dari 500 request per second. Nah, jadi artinya di sini tuh sistem menjadi
sekitar 6 sampai 7 kali lebih cepat dengan cacing Redis. Jadi lebih gampangnya itu 500 dibagi 82 itu kan sisa sekitar 6 sampai 7 sisa sekian gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa angkanya itu perbandingan itu lebih cepat, lebih baik. Nah, di sini tuh cachingnya adalah teknik untuk menyimpan data di dalam memori agar tidak diambil secara berulang kali dari sumber yang lebih lambat. Nah, penjelasan singkatnya itu Redis itu lebih dikenal dengan sekarang itu RAM. Jadi jika RAM cepat dengan DB per proses ulangnya itu sama dengan lambat. Nah, jadi tanpa caching seperti mengambil data dari gudang, sedangkan dengan caching seperti mengambil dari meja yang lebih dekat. Nah, jadi gudang itu server, meja itu Redis. Ini analogi yang paling simpelnya sih. Nah, untuk sebentar. Di sini tadi saya sempat mencoba meng, sedikit mengetes, menemukan violet request yang muncul. Nah, di sini tuh violetnya tuh bukan error, tapi terjadi karena perbedaan panjang respons secara caca miss dan caca hit. Kalau tidak salah itu violet requestnya itu 99. Nah, jadi di sini tuh violet request saya cari ini sedikit tidak temu. Jadi violet request 99 itu sepengetahuan saya ini bukan bug, tapi karena responsnya yang berbeda. Nah, kesimpulannya dari pengujian demonstrasi ini tadi itu pengguna Redis sebagai caching dapat meningkatkan performa sistem secara signifikan dengan mengurangi proses berulang pada server. Nah, di sini tuh Redis menggunakan RAM sehingga lebih cepat dibandingkan sistem yang harus mengakses database atau memproses ulang setiap request. Nah, kurang lebih seperti itu demonstrasi saya tentang perbandingan ini tadi. Selanjutnya saya akan melakukan uji latihan soal. Nah, jadi saya menguji dengan 50 soal. Yang pertama itu apa fungsi utama caching dalam sistem? Jawabannya adalah AP mengurangi waktu habis data. Tadi termasuk jenis database, in memory. Apa yang dimaksud dengan caca hit? Data ditemukan di caca. Caca miss adalah data dia. Yes. Ya, tadi ya. Oh, oh, ini. Kenapa Redis lebih cepat dari MySQL? Di sini tuh karena eh, basis RAM. Apa fungsi TTL pada Redis? Menemukan waktu data. Perintah Redis untuk mengambil data adalah get. Perintah menyimpan data TTL yaitu set. Caching digunakan untuk mempercepat respon. Dalam arsitektur, Redis biasanya digunakan sebagai caca layar. Apa yang dimaksud dengan latensi faktor respon sistem? Request per second menunjukkan jumlah request per detik. Tanpa caching, sistem akan lebih lambat. Dengan caching, beban MySQL akan turun. Caca disimpan untuk RAM. Salah satu kelemahan caca adalah data bisa basi. Caca ini validation artinya menghapus caca lama. Redis menggunakan struktur data key-value. MySQL termasuk database relasional. Perintah untuk menghapus Redis yaitu del.
Caca digunakan untuk mengurangi ya query database. Caca cocok untuk data yang sering diakses. Gadis berjalan di ram. Jika Caca expired, maka data diambil dari database. Caca hit ratio berarti sistem efisien. Gadis termasuk kategori Grab DB. SQL. Caca membantu meningkatkan performa. Tanpa Caca setiap request akan ke MySQL. Caca bekerja paling efektif untuk data statis. Redis biasanya berjalan pada port Redis dan pada port 6379. MySQL default dengan port 3306. Apache Benchmark digunakan untuk testing performance. Perintah AB digunakan untuk benchmark HTTP. Konsekuensi pada AB berarti jumlah request bersamaan. Jika latensi rendah maka cepat. Caca layar berada di antara PHP dan SQL. Caca mengurangi CPU usage, CPU yang dipakai. Database query. Tadi cocok untuk caching. Data Redis bersifat volatil. Jika Redis mati maka caca hilang. Caching meningkatkan performa sistem. Query MySQL lambat karena disk atau Redis menggunakan VRAM. Oke, Caca digunakan untuk sampai digunakan untuk data sering diakses. Redis mendukung struktur data string list set. Caca miss menyebabkan ambil dari DB. Caca hit menyebabkan semakin tinggi request per second berarti sistem lebih cepat. Data invalidation penting untuk akurasi data. Tujuan utama Redis dalam sistem ini adalah Caca untuk mempercepat. Nah, di sini saya sudah menyelesaikan latihan soal sebanyak 50 soal dan sudah melakukan demonstrasi tadi tentang perbandingan tadi. Jadi sekian demonstrasi dan presentasi dari saya, skala dan soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.